Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Sapitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Permainan Lidi Warna untuk meningkatkan kecerdasan visual spasial anak usia dini di TK Ummul Muin. Baik, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kecerdasan visual spasial anak dalam kegiatan permainan lidi warna di TK Ummul Muin. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi guru. Bagi guru, hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebuah permainan. Nah, selain itu juga guru bisa menggunakan permainan lidi warna tersebut dalam periode-periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu manfaatnya bagi si anak. Bagi si anak dapat memotivasi belajar anak dan meningkatkan kecerdasan visual spasial tersebut dalam kegiatan permainan lidi warna ini. Dan bagi si peneliti memberikan gambaran kepada orang lain atau umumnya bahwa dengan metode ini bermanfaat bagi si peneliti dan bisa digunakan bagi lembaga atau sekolah-sekolah yang lainnya. Selanjutnya ada kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan visual spasial itu sendiri adalah kecerdasan visual spasial adalah salah satu kecerdasan yang perlu distimulasi dan dikembangkan. Anak yang memiliki kecerdasan visual spasial bisa kita lihat dari kesehariannya. Misalkan dia menceritakan gambar, menyukai seni, lebih mudah belajar, dan anak itu lebih suka belajar dengan gambar daripada teks. Selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan visual spasial. Adapun ciri-cirinya yang pasti pertama memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, dan bangunan. Selanjutnya memiliki kemampuan membayangkan sesuatu atau imajinasi mereka itu cukup tinggi ya dalam melahirkan ide secara visual spasial. Misalnya dia pengen nanti aku pengen seperti gambar apel, warnanya merah, ada berapa apel, nanti jadinya seperti ini. Mereka sudah punya gambaran di pikiran mereka. Selanjutnya memiliki kemampuan mengenai identitas objek ketika objek itu ada beda sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya mampu memikirkan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Selanjutnya suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai dan menyusun unsur kegunaan bangunan. Selanjutnya ada indikator kecerdasan visual spasial. Nah, di sini saya mengutip dari Permen 137 tentang standar pendidikan anak usia dini. Tingkat pencapaiannya pada anak usia dini umur 5 sampai 6 tahun. Di sini saya ambil pada lingkup perkembangan kemampuan berpikir logis. Nah, di sini indikator pencapaian perkembangannya yang pertama itu anak mampu mengenal bentuk lidi berbentuk angka. Anak mampu mengenal warna-warna lidi. Anak mampu mengurutkan lidi berdasarkan besar dan kecilnya. Yang selanjutnya ada cara mengembangkan kecerdasan visual spasial pada anak usia dini. Jadi kecerdasan visual spasial itu merupakan salah satu aspek kognisi. Kecerdasan visual spasial merupakan konsep abstrak yang meliputi persepsi spasial yang melibatkan bangunan spasial seperti orientasi sampai kemampuan yang melibatkan yang rumit, yang melibatkan manipulasi
manipulasi serta rotasi mental. Dalam kecerdasan visual spasial diperlukan adanya pemahaman antara kiri dan kanan, pemahaman perspektif, bentuk-bentuk geometri, menghubungkan konsep spasial dengan angka, dan dalam transformasi mental dari bayangan visual. Jadi pemahaman tersebut juga diperlukan dalam pembelajaran matematika. Pada anak usia dini, kecerdasan visual spasial sangat penting karena kecerdasan visual spasial sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek kognitif pada umumnya. Selanjutnya ada pendidikan anak usia dini. Pasti teman-teman udah tahu pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Pendidikan bagi anak usia dini semakin populer. Orang tua semakin merasakan pentingnya memberikan pendidikan pada anak sejak dini. Nah, pendidikan anak usia dini merupakan serangkaian upaya sistematis dan terprogram dalam melakukan pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmaninya, rohaninya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengertian model pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran anak usia dini merupakan kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasi pembelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, menurut salah satu ahli mengatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai pembelajaran tertentu. Nah, selanjutnya ada permainan lidi warna. Nah, permainan lidi warna itu merupakan permainan tradisional yang sifatnya sangat sederhana karena menggunakan warna alami. Warna yang bisa digunakan untuk permainan ini warna-warna dasar yang cerah seperti warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna-warna cerah yang lainnya. Nah, selanjutnya ada manfaat permainan lidi warna, yaitu yang pertama memungkinkan anak bergerak secara bebas. Yang selanjutnya ada menyediakan kesempatan pada anak untuk berinteraksi dengan objek, bermain memiliki peraturan saat bermain, saat anak menyadari akan adanya aturan dan pentingnya peraturan tersebut. Selanjutnya dengan menggambarkan anak dalam tahap menggabungkan pikiran dan bahasa sebagai permainan lidi warna. Selanjutnya secara langsung anak berinteraksi dengan anak yang lain. Interaksi tersebut mengajarkan anak bagaimana merespon, memberi dan menerima, menolak, setuju atau ide dan perilaku yang lainnya. Nah, selanjutnya itu cara bermain permainan lidi warna. Yang pertama itu yang sudah pasti saya sudah mewarnai lidi-lidi tersebut terlebih dahulu dan memotong sesuai dengan ukuran masing-masing angka. Kemudian saya memberikan satu contoh kepada anak-anak agar mengingat bahwa angka 1 warnanya adalah warna hijau, warna nomor 2 adalah warna merah, dan begitu juga seterusnya. Saya memberi anak untuk mengamati apa yang saya lakukan terlebih dahulu, kemudian baru anak mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Lalu saya memberikan instruksi membagikan potongan-potongan lidi tersebut. Satu anak itu ada yang bisa jadi 1 sampai 3 angka dari setiap warna yang berbeda. Lalu saya memberikan kesempatan untuk anak menyusun permainan lidi warna, karena memang saya cukup harus penuh ketelitian untuk menyusun lidi warna tersebut.
karena kalau kita terburu-buru akan agak mereng, agak nggak pas. Jadi kita harus memiliki keseriusan yang memang fokus gitu ke permainan lidi warna. Nah, selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya itu hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini bisa dikatakan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil kecerdasan visual anak untuk meningkatkan permainan lidi warna. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan dengan melatih daya ingat anak dalam kecerdasan visual spasial. Dengan permainan tersebut, anak akan tertarik dalam permainan lidi warna tersebut. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Sebagaimana penelitian tindakan kelas ini adalah suatu rangkaian dari yang terdiri atas 4 komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi suatu spiral yang saling terkait antara langkah satu dengan langkah yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah tempat dan lokasi. Nah, ini saya di daerah kampung saya, yaitu Medan, di Jalan Pertahanan Patumbak 2, Gang Sedap Malam, di TK Ummul Muin. Nah, TK tersebut TK baru yang berdiri sekitar 2 tahun lebih. Nah, sekarang selanjutnya ada subjek dan objek dalam penelitian tersebut. Subjek dalam penelitian adalah TK Ummul Muin di Desa Patumbak, kelompok B usia 5-6 tahun. Dan selanjutnya objeknya itu adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jumlah sampel yang saya ambil itu dengan jumlah 15 anak yang dapat dirincikan kurang lebih 8 laki-laki dan 7 wanita. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan penelitian, karena alat atau instrumen ini mencerminkan juga cara pelaksanaannya. Sedangkan menurut salah satu ahli, alat bantu dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi lebih sistematis dan mudah. Selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu perencanaan. Yang pertama kita harus menyusun pelaksanaan pembelajaran harian RPPH, kecerdasan visual spasial anak untuk meningkatkan dalam permainan lidi warna. Yang kedua itu menyiapkan media, pastinya alat kegiatan, media dan alat untuk permainan lidi warna. Yang selanjutnya ada menyiapkan lembar observasi dan lembar evaluasi. Yang kedua ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menaati apa yang sudah dirumuskan, direncanakan dan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH dan disetujui untuk dilakukan tindakan. Yang selanjutnya ada pengamatan. Nah, pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian. Jadi saat peneliti melakukan penelitian, pengamatan juga dilakukan. Pengamatan dalam penelitian ini mengumpulkan data yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian sasaran dari tindakan yang telah dilaksanakan. Misalnya peneliti menyiapkan lembar observasi untuk mencatat pembelajaran yang dilaksanakan. Peneliti mencatat aktivitas peserta didik yang berlangsung dalam pembelajaran secara keseluruhan. Peneliti mengumpulkan data dan hasil pengamatan. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi dilakukan itu peneliti harus menganalisis data-data yang telah terkumpul.
melihat hasil dari pengamatan. Selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan untuk melakukan tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada siklus berikutnya. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui tindakan dalam satu siklus ke siklus lainnya dalam perencanaan, tindakan, dan penutup. Secara sederhana, analisis data ini dilakukan untuk merangkum hasil pengamatan. Dengan analisis ini penelitian melihat tercapainya tujuan dengan melihat adanya peningkatan pada aspek tertentu. Nah, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kuantitatif. Selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Sedikit banyak kekurangan dari ucapan saya atau pemahaman saya mohon maaf.